Suami Prarmanku ternyata Sultan. Bab 440. Hari terakhir di sana, Azan juga beraktivitas lebih giat. Mencari kayu bakar lebih banyak dari biasanya. Untuk stok Ki Hajar agar tak terlalu sering-sering ke hutan. Gak perlu banyak-banyak, Sam. Ini juga sudah cukup, kata Ki Hajar melihat gundukan kayu bakar yang sudah dikumpulkan Azam. Gak apa-apa, Ki. Biar beberapa hari ke depan, Aki gak perlu ke hutan. Saya khawatir kalau Aki terlalu sering ke hutan sendirian. Azam menimpali seraya menyeka keringat yang bercucuran di dahi. Aki sudah biasa, jangan khawatir, balas Ki Hajar. 24. Azam hanya tersenyum kecil. Sedih sejujurnya melihat Ki Hajar harus hidup sendiri di usia setua itu. Di saat tenaganya tak sekuat dulu. Andai bisa, Azam ingin ikut memboyong lelaki sepuh tersebut. Sayangnya Ki Hajar terus menolak dengan alasan tak ingin meninggalkan tempat itu. Istri Aki ada di sini. Bagaimana mungkin Aki bisa pergi? Itu alasan Ki Hajar. Azam hanya bisa menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia sungguh kagum pada kesetiaan Ki Hajar. Meski sudah berbeda alam, tapi tetap tak ingin meninggalkan. Apalagi menggantikan. Guru baru buat anak-anak sudah ada, Ra? Tanya Ki Hajar malam ini. Saat dia, Humaira, juga Azam beristirahat setelah aktivitas seharian yang sangat melelahkan. Alhamdulillah sudah, Ki, jawab Humaira. Barang-barangmu sudah disiapkan untuk dibawa besok. Ki Hajar kembali bertanya. Sudah. Humaira kembali mengangguk. Ia memang tak membawa banyak barang seperti Tita Azam. Hanya beberapa setel baju yang masih layak juga buku-buku. Di kota juga banyak. Nanti aku belikan ya, kata Azam sore tadi. Saat membantu Humaira berkemas. Syukurlah. Kalau gitu sekarang cepetan istirahat. Besok kalian harus berangkat pagi-pagi sekali, kata Ki Hajar. Dia lebih dulu masuk ke dalam kamar. Lalu Humaira juga Azam. Di depan Humaira dan Azam, Ki Hajar memang terlihat tegar. Tapi saat sendirian di kamar, air mata menetes dari mata yang sudah tak terlalu awas itu. Meski ikhlas, bahkan sangat ikhlas, tapi rasa sedih itu tetap ada. Manusiawi. Apalagi Ki Hajar belum pernah berpisah jauh dengan Humaira. Seumur hidup selalu bersama, dalam suka dan duka. Di kamarnya, Humaira juga sama. Perasaannya tak karuan. Matanya sesekali menyapu sekeliling kamar. Kamar yang akan ditinggalkannya mulai esok. Kamar sederhana tapi penuh kenangan. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh dari ujung kelopaknya. Bulir itu hingga di panggung tangan Azam yang menyangga pipi Humaira. Kenapa? Azam mengusap air mata itu. Lembut. Membuat hati Humaira kian sesak. Hingga hanya gelengan kepala sebagai jawaban. Sedih ya karena besok akan pergi, tebak Azam. Humaira tak bersuara. Tenggorokannya terasa berat dan tercekat. Aku janji, kita akan kembali ke sini. Memperjuangkan banyak perubahan. Aku akan berusaha mencari bantuan sebanyak-banyaknya. Demi kemajuan kampung ini. Demi masa depan anak-anak di sini. Kamu mau kan dukung aku? Imbu Azam. Humaira mengangguk samar lalu menenggelamkan kepalanya di D4 Da Azam. Menangis terseduh di sana. Melepaskan segala kesesakan yang menghimpit hatinya. Azam tak banyak berkomentar. Lah hanya memelfek erat. Memberikan rasa aman dan nyaman untuk Humaira. Hingga akhirnya, keduanya sama-sama tertidur dengan mata yang basah. 25. Pagi hari pun tiba. Humaira tak banyak beraktivitas saat ini. Untuk sarapan sudah dia siapkan sejak kemarin sore. Lontong dan peyek yang menurutnya lebih praktis untuk dibawa bekal di perjalanan. Sudah siap? Ki Hajar yang baru pulang dari masjid bertanya dengan nada suara pura-pura tegar. Sudah, Ki. Azam menjawab. Sedangkan Humaira hanya mengangguk. Syukurlah. Tunggu sampai hari sedikit terang, timpal Ki Hajar. Sembari menunggu, Azam dan Ki Hajar menikmati teh dulu.
Sambil bercengkrama ringan, basa-basi sebelum perpisahan. Sudah terang. Berangkatlah. Hati-hati di perjalanan. Titah Ki Hajar. Azam bangun dari duduknya, meraih tas ransel dan menggendongnya. Humaira juga bangun dengan tivibuh yang terasa berat. Belum berpamitan pada Ki Hajar saja, air matanya sudah berhamburan keluar. Sedih tak tertahankan. Dia tak pernah menyangka akan berada di posisi sekarang. Harus pergi dari kampung halaman yang menjadi tempatnya tumbuh sampai sekarang. 26. Matahari muncul perlahan. Sinarnya keemasan menyinari seluruh alam, mengganti udara dingin dengan rasa hangat pelan-pelan. Di depan, Azam sudah berdiri. Dia menunggu Humaira yang masih terisak di tempatnya. Humaira perlahan bangun dengan terpaksa. Tangannya berpegangan pada sisi dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Mencari pegangan, lalu melangkah mendekati Azam. "Sudah siap?" tanya Azam memastikan pada Humaira. Humaira mengangguk lemah, bertentangan dengan air mata yang semakin deras bercucuran. "Ki, saya berangkat ya. Aki jaga diri baik-baik di sini. Jaga kesehatan. Jangan terlalu lelah," tutur Azam. "Jangan khawatirkan Aki. Di sini Aki banyak saudara," timpal Ki Hajar. Azam tersenyum tipis lalu meraih tangan Ki Hajar dan menciumnya. Setelah itu, dia memeluk Ki Hajar erat. Diselingi setetes air mata kesedihan. Ki Hajar pura-pura tersenyum kuat. Dia menepuk punggung Azam sebelum menarik diri. Sekarang giliran Humaira yang melangkah dan berhadapan dengan Ki Hajar. Buliran bening itu semakin merebak menatap paras tua sang Aki. "Aki." Humaira menghambur ke dalam pelvikan Ki Hajar. Menangis sesenggukan di sana. Ki Hajar juga sebenarnya ingin menangis, tapi mati-matian ditahannya. Ia tak ingin air matanya membuat Humaira semakin berat untuk pergi. "Sudah, jangan menangis. Aki baik-baik saja. Lagi pula, Nak Azam sudah janji akan kembali ke sini," imbuh Ki Hajar. "Aki baik-baik ya. Jangan suka telat makan. Kalau mau ke hutan jangan lupa bawa minum. Jangan pulang terlalu sore juga. Kalau malam jangan begadang," Humaira mengingatkan. Ki Hajar tersenyum lebar. "Aki bukan anak kecil. Tenang saja, Aki bisa mengurus diri sendiri." Humaira mengangguk pelan sekali, lalu meraih punggung tangan Ki Hajar dan menciumnya. "Aira pamit ya, Ki," tutur Humaira. "Iya," Ki Hajar menyahut pendek. Ia menatap Azam dan Humaira bergantian. "Ayo, Ra." Azam mengambil tangan Humaira dan menuntunnya. "Assalamualaikum," lanjutnya sembari berbalik dan melangkah meninggalkan pekarangan rumah. Sedangkan Ki Hajar tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung Humaira yang mulai menjauh. Sesekali cucunya itu menoleh hanya untuk melihat Ki Hajar, lalu melambaikan tangan sekilas. 27. Ki Hajar membalas lambaian tangan itu. Sayangnya sosok Humaira keburu hilang di tikungan jalan. Saat itulah Ki Hajar merasakan kesesakan D4 yang luar biasa. Dia kini tak perlu lagi pura-pura kuat dan tegar. Tubuh tuanya mulai berguncang. Air mata jatuh satu persatu hingga semakin deras. "Ya Allah, tolong jaga Humaira dimanapun berada," gumam Ki Hajar di sela-sela tangisannya. Tivibuh tuanya tiba-tiba merosot. Ki Hajar menangis sambil terduduk di tanah. Lemas sekali, seluruh badannya terasa tak bertulang. "Aki." Ki Hajar yang sedang terisak mengangkat kepala. Matanya melebar melihat Humaira ada di hadapannya. "Kenapa kembali?" tanya Ki Hajar keheranan. "Botol minum Aira ketinggalan," jawab Humaira dengan suara bergetar. "Biar Aki ambilkan." Ki Hajar menyeka kedua matanya lalu buru-buru berjalan memasuki rumah. Mengambil botol minum Humaira yang masih teronggok di depan tengah rumah. "Ini, pastikan gak ada yang tertinggal lagi." Ki Hajar menyerahkan botol minum itu pada Humaira. Humaira menerimanya. Setelah memasukkannya ke dalam tas, dia kembali memelfek Ki Hajar. Hatinya sakit sekali melihat Ki Hajar sedang menangis tadi. Padahal selama ini,
dirinya tak pernah melihat lelaki sepuh itu menangis. Kecuali saat ditinggal pergi sang istri. Dan kini, Humaira kembali melihat air mata itu. Di saat dirinya akan pergi. Andai Aki menahan Aira untuk tidak pergi, Aira pasti akan tetap di sini. Bersama Aki, kata Humaira dengan suara gemetar. Tidak, Aki justru akan menyuruhmu untuk pergi. Pergilah, Aki ikhlas. Sangat ikhlas. Awal-awal, mungkin Aki akan sedih, tapi lama-kelamaan akan mulai terbiasa, timpal Ki Hajar. Humaira malah semakin terisak. Berat sekali untuk melepaskan diri dari pelukan Ki Hajar. Sudah, kasihan suamimu nungguin. Ki Hajar memegang pundak Humaira dan memundurkan cucunya itu. Berangkatlah. Doa Aki selalu menyertaimu dan suamimu. Humaira mengangguk lesu. Dia berbalik dan berjalan menuju Azam yang sejak tadi memperhatikan. Yakin gak ada yang ketinggalan lagi? Tanya Azam. Humaira hanya menggeleng sebagai jawaban. Dia lalu menerima uluran tangan Azam dan meneruskan perjalanan sambil bergandengan tangan. Sepanjang melangkah, Azam dan Humaira berpapasan dengan beberapa warga. Mereka sempat berpamitan dulu pada semua orang yang bertemu dengannya. Menerima banyak doa dan ungkapan kehilangan. Tak heran, waktu perjalanan mereka sedikit tersendat. Hingga keduanya terus berjalan menyusuri jalanan setapak di hari yang kian terang. Kira-kira berapa kilometer ya jauhnya? Tanya Azam pada Humaira. Padahal mereka baru berjalan tak lebih 28 dari setengah jam. Mungkin 5-6 kilometer, jawab Humaira. Dan kita baru berjalan sekitar 1 kilometer, lanjutnya menerangkan. Apa? Pekik Azam sembari menahan napas yang mulai ngos-ngosan. Ya, kemungkinan kita jalan kaki sekitar 2 jam. Kalau sering berhenti, pasti lebih lama dari itu. Humaira kembali menjelaskan. Azam mendengus pelan. Menarik napasnya dalam-dalam untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-parunya yang mulai terasa menyempit karena kelelahan. Namun, Azam sadar, dirinya laki-laki. Harusnya dirinya lah yang terlihat lebih kuat dari Humaira. Tapi ini justru Humaira yang terlihat lebih santai. Bahkan tarikan napasnya pun nampak lebih teratur. Istirahat dulu, Mas. Minum dulu. Humaira menarik tangan Azam. Mengajaknya duduk di sebuah dahan pohon tumbang yang lumayan besar. Azam mengangguk. Dia duduk bersisian dengan Humaira. Mengeluarkan botol minum dari tas lalu meneguknya untuk melonggarkan tenggorokannya. Makan dulu, biar tenaganya terisi lagi. Humaira memberikan lontong dengan peyek hasil buatannya. Lalu sama-sama memakannya dengan Azam. Kalau nanti capek, bilang aja ya. Tutur Azam saat mereka hendak melanjutkan perjalanan. Mau ngapain? Digendong? Tanya Humaira bercanda. Boleh kalau kamu mau digendong, jawab Azam. Emang kuat? Balas Humaira menahan senyum. Tentu saja. Azam menyahut begitu percaya diri. Padahal membawa dirinya sendiri saja nyaris kehilangan napas. Kamu sering melewati jalanan ini? Tanya Azam. Enggak, setiap mau ke kota aja. Biasanya kalau mau Ramadan baru ke kota. Buat beli baju atau kebutuhan. Soalnya kalau lagi puasa kan pasti gak kuat, capek. Itu juga gak setiap Ramadan. Kalau lagi ada rezeki lebih saja, ungkap Humaira. Azam hanya mengangguk-angguk paham. Keren ya warga sana. Terbiasa hidup dengan serba keterbatasan. Tapi menenangkan, sahut Humaira. Azam mengangguk membenarkan. Ia tak memungkiri itu. Bahwa tinggal di sana benar-benar membuat hidup tenang dan nyaman. Tak banyak beban juga pikiran. Tak pula banyak tuntutan. Berjalan kaki sejauh itu sedikit tersamarkan lelahnya karena diselingi obrolan. Sesekali Azam merangkul pundak Humaira dan membercandai istrinya itu. Cifemdong, capek nih. Butuh asupan tenaga. 29. Ish. Malu tahu. Nanti ada orang gimana? Humaira mendelik kesal bercampur malu. Emang suka banyak orang? Tanya Azam. Adalah, jawab Humaira.
Azam tersenyum lebar. Selama berjalan, dia memang sempat bertemu dengan beberapa orang. Ada juga orang-orang yang berada di hutan sana, sedang mencari kayu bakar. Keduanya terus saling bergandengan tangan. Jika dirasa lelah, berhenti lagi untuk mengecas energi. Keduanya sampai berhenti 4 kali hingga akhirnya sampai di jalanan lumayan besar. Alhamdulillah, akhirnya, Humaira mengembuskan napas lega. Jilbab yang dikenakannya sedikit basah karena keringat. Begitupun baju yang dipakai Azam. Basah sana-sini. Apalagi matahari memang kian menyengat. Lumayan juga ya. Gak perlu olahraga lagi kalau kayak gini. Tutur Azam. Napasnya masih ngos-ngosan. D4 danya kembang kempis karena kelelahan. Humaira mengulum senyum. Meski ia sendiri sama lelahnya. Gak kebayang ini kaki besok pagi pas bangun. Pasti pegalnya minta ampun, lanjut Azam. Nanti malam aku urut, tutur Humaira. Jangan. Kamu juga kan capek. Azam buru-buru menolak. Tak mungkin tega. Gak apa-apa. Aku sudah biasa, balas Humaira. Atau gini aja, aku pijat kamu, kamu pijat aku, gantian, tawar Azam. Aku gak suka dipijat. Suka geli-geli gimana gitu, elak Humaira. Udah, yuk, duduk di sana. Sambil nungguin angkot, Humaira menunjuk saung kecil di pinggir jalan. Abis naik angkot, lalu naik apa? Tanya Azam. Ia benar-benar awam daerah sana. Naik bus. Ke kotamu. Sudah, sampai deh. Jawab Humaira. Belum. Turun dari bus harus naik angkot juga untuk sampai ke rumahku. Karena rumahku juga gak di kota banget. Azam menerangkan. Oh, hanya itu tanggapan Humaira. Semoga sampainya gak kemalaman ya. Harap Azam. Insya Allah perjalanan dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Percakapan mereka terhenti karena keburu ada angkot yang datang. Itu angkotnya. Humaira buru-buru berdiri lalu melambaikan tangan agar angkotnya berhenti. Ayo, Mas. Humaira naik lebih dulu, diikuti Azam. Keduanya lalu duduk bersisian. Bersama penumpang lain. 30. Yang kebanyakan baru pulang dari pasar dengan segala belanjaannya. Hingga aroma di dalam angkot bercampur aduk baunya. Selama setengah jam keduanya duduk di dalam angkot. Menjalani perjalanan yang terasa begitu asing untuk Azam. Tapi dia berusaha mengingat jalan. Sebagai bekal untuknya saat kembali nanti. Meski entah kapan, Azam belum bisa memastikan. Satu persatu penumpang turun. Hingga yang tersisa tinggal beberapa orang saja. Azam bersama Humaira juga tak terlalu banyak percakapan. Hingga akhirnya Humaira menghentikan angkot tersebut. Stop, Pak. Turun di sini. Tanya Azam. Humaira mengangguk lalu mengajak Azam untuk turun. Dia kemudian membayar angkot tadi sambil mengucapkan terima kasih. Azam mengedarkan pandangannya. Keningnya mengernyit menyadari kalau itu bukan terminal. Kok gak turun di terminal? Dia bertanya lagi. Memang bukan. Terminal masih jauh lagi. Tapi busnya nanti lewat sini. Jadi nunggunya di sini saja. Jawab Humaira menjelaskan. Oh, Azam menyahut pendek. Keduanya duduk dulu sambil meneguk minuman. Memperhatikan setiap bus yang lewat. Memastikan kalau tulisan yang terpampang menuju kota Azam. Yang itu busnya, Mas. Humaira menunjuk bus yang jaraknya masih sedikit jauh. Azam mengangguk dan keduanya segera bersiap untuk menyetop bus tersebut. Hati-hati. Azam memastikan Humaira naik dengan aman. Baru dirinya sendiri. Mereka lalu duduk bersisian. Bersiap menikmati perjalanan berjam-jam lamanya. Di pesantren, suasana sudah ramai sejak pagi-pagi sekali. Sore nanti, akan diadakan syukuran 4 bulanan kehamilan Alicia. Seperti biasa, syukuran itu akan diadakan di masjid dengan mengundang seluruh warga sekitar. Termasuk anak-anak yatim yang ada di panti asuhan tak jauh dari pesantren. Sembari menunggu acara syukuran nanti sore, Raka yang sudah selesai mengajar, melihat dulu perkembangan rumahnya.
Sudah hampir rampung, karena dia mengerahkan banyak tukang untuk membangunnya. Sepertinya, kurang dari 1 bulan lagi, rumah ini sudah bisa ditempati. Kata Abah yang sengaja diajak Raka berjalan-jalan. Meski masih menggunakan kursi roda, tapi keadaan Abah sudah semakin membaik. Sebelah tangannya yang dulu tak bisa digerakkan, sudah berfungsi kembali. Mulutnya yang dulu sempat miring hingga bicaranya tak jelas, juga sudah normal lagi. Hanya kakinya yang belum. Selama 2 bulan ini, selain mengurus pesantren, Raka juga rutin membawa Abah untuk kontrol ke RS. Dia, 31, benar-benar menggantikan posisi Azam. Bertanggung jawab pada pesantren juga Abah. Usaha ziarah Abah yang semula sempat mati suri, kini menggeliat lagi. Apalagi menjelang bulan Ramadan di mana orang-orang sering mengadakan ziarah. Untuk armadanya, Raka sengaja mendatangkan bus miliknya sendiri. Dia kembali mengiklankan travel ziarah tersebut di media sosial juga ke radio-radio yang menjangkau perkampungan sekitar sana. Insya Allah, Bah. Mohon doanya semoga dilancarkan, jawab Raka. Amin. Abah menyahut pendek. Tatapannya tiba-tiba menerawang mengingat Azam yang sudah lebih dari 2 bulan ini pergi. Meski sudah berusaha mengikhlaskan, tapi rasa sesak di D4 danya masih sering singgah. Andai Azam masih ada, dia pasti bahagia sekali kamu membangun rumah di sini, desis Abah. Raka menghela napas diam-diam. Dia paham, lelaki parubaya itu kini sedang merindukan sang putra. Tapi Raka juga bisa apa? Dia bahkan tak tahu harus membawa Abah kemana untuk menuntaskan rasa rindu seorang ayah itu. Sering diajak jalan-jalan. Sering ajak berkeliling melihat alam agar pikirannya tak terus tertuju pada kesedihan. Raka ingat betul pesan dokter yang selalu menangani Abah. Dan dia berusaha melaksanakannya. Setiap ada waktu luang, Raka selalu mengajak Abah untuk keluar dari rumah. Menikmati angin segar di pagi hari atau di sore hari. Alicia sudah kontrol lagi, Rak. Tanya Abah. Alhamdulillah sudah, Bah. Kata dokter, alhamdulillah kistanya mulai mengecil. Semoga saja cepat hilang dan tidak mengganggu kehamilannya, jawab Raka. Selain mengurusi pesantren dan Abah, Raka juga tak lupa pada kewajibannya mengurus sang istri yang sedang hamil. Juga Raisya yang semakin besar semakin tumbuh dengan aktif dan ceria. Sesekali, Raka mengajak Raisya ke pesantren saat mengajar. Membiarkan putrinya itu asik sendiri asal tidak mengganggu konsentrasi para santri. Ayo pulang, Bah. Kita harus siap-siap untuk acara syukuran. Sebentar lagi asyar. Raka mendorong kursi roda Abah. Menyusuri jalanan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari pesantren. Di depan rumah, Bunyai sudah menunggu. Dia tersenyum pada Abah dan Raka yang baru datang. Setelah beberapa kejadian yang menimpa keluarganya, Bunyai menjadi lebih kalem. Dia tak lagi banyak bicara seperti biasanya. Makasih ya, Raka. Tutur Bunyai. Sama-sama. Saya pulang dulu, sebentar lagi asyar, balas Raka. Dia berjalan menuju tempat tinggalnya. Sayang, lagi apa? Sapanya pada Alicia yang berada di teras. Nyari angin, gerah. Sambil lihatin Raisya, tuh. Raka menoleh ke pinggir rumah. Melihat Raisya yang sedang anteng main sendirian. Main masak-masakan menggunakan rumput di sekelilingnya. 32. Raisya, sayang, sudah yuk mainnya. Mandi dulu sama ayah. Kan sebentar lagi mau ada acara syukuran dedek bayi. Ajak Raka sambil mendekat. Dedek bayi di perut ibu. Tanya Raisya dengan gayanya yang cadel dan menggemaskan. Iya, adik bayi di perut ibu. Adiknya Raisya, jawab Raka. Dia memangku putrinya itu dan menciumnya gemas. Ayo masuk, sayang. Ajaknya pada Alicia. Mereka bertiga pun memasuki rumah sembari tertawa renyah karena menggelitiki Raisya. Matahari sudah redup saat Azam dan Humaira turun dari angkot. Azam tersenyum bahagia sekaligus haru saat melihat rumah Abah di depan sana. Dia sungguh tidak bisa menyangka bisa kembali lagi ke sana dengan selamat.
Saking terharunya, dia sampai menitikkan air mata. Air mata itu juga sebagai bukti rasa rindunya yang sudah menggunung di hati Azam untuk keluarganya, untuk lingkungannya dan semua tentang masa lalunya. Mas baik-baik saja. Azam menoleh pada Humaira, lalu mengangguk cepat. Itu rumahku. Azam menunjuk rumah Abah yang luas dan asri. Berbeda jauh dengan rumah yang dihuni Humaira selama ini. Hal itu mendatangkan rasa tak enak di hati Humaira. Semacam rasa minder. Ayo. Azam menggandeng tangan Humaira menuju rumah dengan antusias. Kayaknya sepi ya, Mas, kata Humaira. Mungkin Abah sama Bu Nyai ada di dalam. Azam menebak. Sayangnya, setelah mengetuk pintu dan mengucap salam, tak ada sahutan. Apa Abah gak ada di rumah ya? Azam bergumam. Di saat bersamaan, seorang warga lewat dan langsung dipanggil Azam. Mam, maaf, Abah sama Bu Nyai kemana ya? Tanya Azam. Bukannya menjawab, orang itu malah nelotot seperti melihat hantu di siang bolong. Mang, Azam kembali menyeru. Astagfirullah, ini beneran Ustadz Azam? Tanyanya memastikan. Iya ini saya. Azam mengangguk cepat. Alhamdulillah. Ustadz Azam ternyata masih hidup. Abah pasti senang sekali, timpal laki-laki paruh baya tersebut. Abah sama Bu Nyai sedang ada di masjid, menghadiri acara syukuran kehamilan istrinya Ustadz Raka. Raka juga ada di sini. Tanya Azam dengan mata berbinar. Iya, lelaki paruh baya itu mengangguk. 33. Terima kasih, balas Azam. Ra, ayo ikut aku. Azam menarik tangan Humaira pelan menuju masjid. Jantungnya berdebar-debar, tak sabar untuk segera bertemu dengan orang-orang yang disayanginya. 34. Tak lama setelah azan asyar berkumandang, para warga mulai berdatangan ke area pekarangan masjid yang sudah diberi tenda luas dengan kursi berjajar banyak. Mereka begitu antusias untuk menghadiri acara syukuran 4 bulan kehamilan Alisya. Sembari didorong Bu Nyai, Abah juga baru datang ke sana, menempati area khusus yang sengaja disediakan di depan. Tak lama, Raka dan keluarga kecilnya juga datang, diikuti Alia dan sang suami di belakang. Mereka lalu menduduki kursi yang disediakan untuk pembuat acara. Para pengisi acara juga sudah berada di tempatnya masing-masing. Pembawa acara juga ustadz yang diundang khusus untuk mengisi ceramah. Setelah Raka memberi kode dengan anggukan kepala, pembawa acara segera memulai acara dengan bismillah. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan pada acara inti dan terakhir yaitu doa. Pada saat sesi doa tersebut, semua warga yang hadir menunduk khidmat, turut mengaminkan seluruh doa untuk ibu dan bayinya, juga keluarga pembuat acara. Setelah doa selesai, Raka meminta waktu untuk mengucapkan terima kasih langsung pada seluruh orang-orang yang hadir. Saya begitu senang melihat begitu antusiasnya warga untuk hadir di acara syukuran ini. Terima kasih banyak semuanya. Sebelum pulang, silakan untuk mencicipi dulu hidangan yang disediakan. Terima kasih. Perkataan Raka belum sempat selesai karena dari tempatnya berdiri, dia melihat kemunculan sosok yang tak asing baginya. Raka mengernyitkan dahi, semakin menajamkan penglihatannya untuk memastikan siapa orang yang datang. Setelah yakin, mata Raka kembali melebar dengan jantung berdebar. Ustadz Azam, imbuhnya pelan. Tapi karena posisi Raka sedang memegang mic, suara itu mampu terdengar oleh warga yang hadir, termasuk Abah. Kenapa, Raka? Kamu teringat Azam? Tanya Abah. Raka menggeleng pelan. Matanya belum berkedip saking tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu Ustadz Azam. Di belakang. Beritahu Raka akhirnya. Suaranya bergetar, bercampur tangis antara bahagia juga terharu. Apa yang dilihatnya kini bak sebuah keajaiban yang diperlihatkan Tuhan. Abah, Bu Nyai, dan hampir semua warga menoleh. Mereka semua sama terkejutnya melihat Azam sudah berdiri di sana. Azam memang tak berani mengganggu kehusyukan acara syukuran itu. Dia berniat untuk menghampiri Abah saat acara sudah selesai.
Tapi dirinya keburu terlihat oleh Raka. Di tempatnya berdiri, Azam sungguh terenyuh melihat keadaan sekitar pesantren yang tetap baik-baik saja. 35. Bahkan mengalami kemajuan meski ditinggalkan olehnya. Air matanya tak bisa ditahan mensyukur itu semua. Beban yang selama ini selalu mengganggu pikirannya selama berada di tempat Abah. Takut pesantren tak ada yang mengurus. Azam. Dengan suara bergetar, Abah memanggil nama sang putra. Tangannya mengayuh roda agar bisa mendekati putranya itu. Melihat hal itu, mata Azam membelalak. Dia baru mengetahui bahwa Abah berada di atas kursi roda. Dengan cepat, ia pun berlari menghampiri ayah kandungnya itu. Azam, kamu beneran Azam kan? Abah bertanya saat akhirnya saling berhadapan dengan Azam. Meraba-raba wajah Azam dengan jarinya yang gemetar. Iya, Bah. Ini Azam, jawab Azam dengan air mata semakin bercucuran. Ia berlutut, mensejajarkan dirinya dengan Abah. Lalu memelbeka lelaki parubaya tersebut dengan tivibu berguncang. Abah. Masya Allah Abah, desis Azam. Tangis Abah tak kalah nyaring. Dia juga memeluk Azam dengan erat. Erat sekali. Seolah tak ingin lagi berpisah. Azam anakku. Kamu pulang, Zam. Kamu selamat, gumam Abah. Suaranya masih gemetar karena bercampur dengan tangis. Terima kasih ya Allah. Terima kasih telah mengembalikan Azam dalam keadaan sehat walafiat. Abah terus saja mengucap hamdalah. Sebagai bentuk syukur atas keajaiban yang terjadi. Maafkan Azam, Bah. Maaf Azam baru bisa pulang. Maaf Azam sudah membuat Abah cemas selama ini, kata Azam di sela-sela tangisannya. Gak apa-apa, Zam. Yang penting kamu pulang dengan selamat, balas Abah tanpa ingin melepaskan diri dari pelfkan putranya itu. Rasa rindunya sudah sangat tinggi hingga belum puas dengan satu pelfkan saja. Alhamdulillah, Bah, balas Azam. Tapi, di mana kamu selama ini, Zam? Kenapa tidak memberikan kabar? Tanya Abah penasaran. Ceritanya panjang. Nanti Azam cerita kalau sudah senggang, jawab Azam. Karena sekarang, di depannya, masih banyak orang yang mengantri untuk menyambut kepulangannya lagi. Bu Nyai nangis terus sudah 2 bulan ini. Dia rindu kamu, kata Abah sambil melepaskan pelfkan. Azam mengangguk kecil. Tatapannya lalu beralih pada Bu Nyai yang juga mendekat. Bu Nyai. Azam buru-buru memeluk wanita parubaya yang sudah dianggap ibu kandung sendiri itu. Kembali menangis di sana. Begitupun Bu Nyai. Dia menangis sesenggukan di pelfkan Azam. Tak menyangka bisa bertemu lagi dengan putranya itu. Padahal dirinya nyaris pasrah pada keadaan. Mulai mengikhlaskan kalau Azam memang sudah tak ada lagi di dunia ini. Maafkan Bu Nyai ya, Zam. Maaf sebesar-besarnya, desis Bu Nyai pelan. Ia sadar, selama ini terlalu banyak. 36. Menekan hidup Azam. Terlalu sering ikut campur pada kehidupan pribadi anak sambungnya itu. Enggak, Bu Nyai. Azam yang minta maaf. Maaf sudah merepotkan Bu Nyai untuk mengurus Abah sendirian, timpal Azam. Sebanyak apapun kesalahan wanita parubaya itu, bagi Azam, dia tetap ibunya. Ibu yang membesarkannya. Bu Nyai senang kamu kembali, tutur Bu Nyai. Azam juga. Azam tersenyum lega sambil mengusap kedua pipinya. Dia lalu menatap Raka yang berdiri di belakang Bu Nyai. Raka. Azam langsung menghambur memelfek Raka. Dia sungguh berterima kasih pada sahabatnya itu karena mau menggantikan posisi dirinya untuk mengurusi pesantren. Raka menepuk-nepuk punggung Azam pelan. Rasa bahagia karena kepulangan Azam masih memenuhi relung hatinya. Hingga tak biasa menahan laju air mata kebahagiaan. Senang sekali akhirnya bertemu Ustadz Azam lagi. Rasanya seperti mimpi, kata Raka. Apalagi aku. Setelah peristiwa itu, aku merasa seperti terlahir kembali bisa pulang lagi ke sini. Berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara, timpal Azam. Bagaimana ceritanya? Jadi berada di mana selama 2 bulan lebih ini?
Raka juga sangat penasaran dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada Azam. Nanti aku cerita. Sekarang lanjutkan dulu acaranya. Kasihan para warga. Titah Azam. Raka mengangguk. Tatapannya lalu tertuju pada Humaira yang masih berdiri sendirian di belakang sana. Menunduk, tak berani mengangkat kepalanya. Dia, bersama Ustadz? Tanya Raka memastikan. Iya, nanti aku kenalkan. Lanjutkan dulu acaranya. Jawab Azam. Dia tak enak karena sudah mengganggu acara penting Raka. Raka mengangguk lalu kembali ke depan. Kembali meneruskan kata-katanya sebagai penutupan. Meski tatapan seluruh warga masih terpaku pada Azam. Karena bukan hanya keluarga yang bahagia atas kembalinya Azam tapi juga seluruh warga. Silakan dinikmati hidangannya. Sebelum pulang, jangan lupa untuk ambil buah tangan sederhana dari saya dan istri. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutur Raka. Sedangkan Azam kembali mendekati Humaira. Tak enak karena sempat melupakan istrinya itu saking excited bertemu kembali dengan keluarganya. Maaf ya, nanti aku kenalkan kalau Abah sama yang lain sudah luang. Ini kondisinya tak memungkinkan. Masih banyak sekali orang, tutur Azam. Humaira menggeleng pelan. Gak apa-apa. Ia belum berani mengangkat kepalanya tegak. Merasa sangat kampungan dan berbeda dari orang-orang yang dilihatnya di sana. Abah yang kembali ke tempatnya karena menghargai acara Raka, terus memperhatikan Azam. Dia mulai bertanya-tanya tentang siapa sosok wanita yang sedang bersama Azam itu. 37. Bah, Azam bawa perempuan. Siapa ya? Bu Nyai berbisik. Ikut menelisik wanita yang berdiri di samping Azam. Wanita yang belum terlihat parasnya karena terus-terusan menunduk. Humaira memang merasa malu. Di hadapannya, kini begitu banyak sekali orang. Orang asing yang tak ada dikenalnya satupun. Tak banyak warga yang ikut makan. Kebanyakan langsung memilih mengambil bingkisan berupa sembako dan amplop di dalamnya. Lalu pulang. Hingga tak butuh waktu lama, suasana di sana sedikit lengang. Hanya tersisa bapak-bapak yang sedang menikmati jamuan. Juga para pengisi acara. Abah sendiri tak ikut makan. Suasana hatinya masih tak karuan. Kepalanya terus saja menoleh pada Azam. Meski para tamu yang hendak pulang tak berhenti menyalaminya. Ayo. Azam menuntun tangan Humaira untuk mendekati Abah saat para warga hampir bubar seluruhnya. Dia duduk di samping Abah dengan hati yang masih diliputi kebahagiaan. Hingga senyum keharuan tak hentinya terukir di bibirnya. Abah menoleh lalu tersenyum. Menepuk pundak Azam dengan mata yang masih berkaca-kaca. Matanya lalu melirik pada Humaira yang duduk di samping Azam. Menunduk sambil menautkan jari-jari tangannya. Zam, siapa dia? Tanya Abah pelan. Awalnya, Azam akan memperkenalkan Humaira nanti di rumah. Agar lebih privasi. Tapi karena Abah terlihat sudah sangat penasaran, Azam memutuskan untuk langsung buka suara. Kenalkan, Bah, dia. Humaira, istri Azam. Kata Azam penuh senyuman. Istri. Ulang Abah dengan mata membulat. Bu Nyai pun sontak menoleh dengan ekspresi terkejut. Iya, Bah. Istri Azam. Azam mengulang untuk memastikan. Humaira buru-buru berdiri, lalu menyalami Abah dengan sopan. Humaira. Dengan lembut, dia mengatakan namanya. Sedikit gemetar karena grogi. Untuk pertama kalinya bertemu dengan yang namanya mertua. Ayahnya Azam, timpal Abah sambil terus menilik-nilik paras Humaira. Humaira lalu bergeser pada Bu Nyai. Melakukan hal yang sama. Tapi kali ini dibarengi pelvkan singkat. Ibunya Azam. Panggil saja Bu Nyai, Imbu Bu Nyai. Baik, Bu Nyai. Humaira mengangguk sopan. Terlihat masih sangat canggung dan salah tingkah. Lalu izin untuk duduk lagi. Beneran istri kamu, Zam? Abah kembali bertanya. Seolah belum yakin. Iya, Bah. Baru nikah 2 hari ke belakang. Itu juga baru nikah agama karena dokumen-dokumen Azam seperti KTP hilang saat di sungai, ungkap Azam.
Berarti kamu beneran hanyut di sungai, Sam? Dengan getir, Abah bertanya. Iya, Bah. Alhamdulillah ditolong oleh akinya Humaira dan dirawat sampai sembuh. Sampai bisa pulang lagi. 38. Kesini, beber Azam. Jadi istrimu, dia yang menyelamatkanmu. Balas Abah. Bisa dibilang begitu. Bukan hanya menyelamatkan nyawa tapi hati, timpal Azam mengulum senyum. Dia melirik pada Humaira dan menggenggam tangannya. Zam, kamu pulang saja sudah membuat kami terkejut, ditambah pulang bawa oleh-oleh istri, kami semakin terkejut saja, tukas Bunyai. Tapi kami senang, sangat senang. Karena itu artinya, kamu sudah menemukan tambatan hatimu, lanjutnya. Azam mengangguk membenarkan. Gak apa-apa masih nikah agama. Nanti kita bisa bikin acara besar-besaran untuk acara nikah resmi kalian. Sekaligus syukuran karena kamu pulang dengan selamat, kata Abah antusias. Baru bertemu sekali saja, Abah langsung suka pada Humaira. Wanita pemalu dan sederhana. Sedangkan Bunyai tak ingin banyak berkomentar seperti biasanya. Ia merasa sudah cukup banyak menghancurkan hidup Azam. Kini waktunya menerima. Saat Azam dan Abah masih ngobrol-ngobrol, Raka kembali menghampiri. Dia sudah selesai menyalami para tamu yang akhirnya pulang seluruhnya. Tinggal menyisakan beberapa warga yang sedang membereskan dan membersihkan bekas acara. Masya Allah, masih gak percaya melihat Ustadz Azam di sini lagi, kata Raka berseri-seri. Alhamdulillah, Rak. Itu artinya Allah masih memberikan aku kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, balas Azam penuh syukur. Waktu kamu dikabarkan jatuh di sungai, Rakalah yang setiap hari memantau kabarmu. Setiap hari dia mencarimu dengan tim Basarnas. Menyusuri sungai tanpa lelah. Abah gak berdaya, gak bisa apa-apa. Hanya pasrah menunggu kabar, ungkap Abah mengenang kembali masa-masa suram itu. Azam menatap Raka penuh haru. Lelaki di hadapannya itu tak memiliki ikatan D4 Ra apa-apa dengannya tapi jasanya begitu banyak. Karena Abah terlalu terpukul karena kehilanganmu, Abah sampai masuk RS. Selain Bunyai, Raka juga yang selalu ada. Dia bahkan selalu mengantar Abah untuk kontrol sampai sekarang. Abah melanjutkan. Dan pesantren, yang semula sempat kalang kabut karena tak ada yang memegang, kembali pulih setelah adanya Raka. Semuanya kembali membaik, sambung Abah. Mendengar semua itu, Azam semakin merasa berjasa besar pada Raka. Dia berdiri, menepuk pundak Raka dengan mata berkaca-kaca. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu. Terima kasih ya. Hatimu luar biasa lapang. Bahkan sampai berkorban meninggalkan kotamu sendiri. Meninggalkan bisnis-bisnismu dan orang-orang terdekatmu, kata Azam dengan suara bergetar. Apa yang saya lakukan, tak ada apa-apanya dibanding jasa Ustadz dan pesantren untuk saya. Hidayah yang saya dapat di sini, tak akan pernah sebanding dengan harta dunia sebanyak apapun. Karena iman yang melekat di hati, adalah sebaik-baik harta berharga yang dimiliki, timpal Raka bijak. 39. Azam mengangguk, lalu meraih tubuh Raka dan memeluknya. Selain karena jasa-jasamu dan pesantren, ada orang lain lagi yang begitu mendukungku untuk meneruskan perjuangan pesantren ini. Alicia, istriku. Dia orang yang paling hebat. Kata Raka begitu bangga dengan kebesaran hati istrinya. Dia memang wanita salehah, balas Azam. Kali ini, Azam memujinya tanpa getaran cinta di hati seperti dulu. Karena hatinya sudah benar-benar dihuni oleh satu nama. Humaira saja. Panjang umur, Alicia yang dibicarakan langsung muncul. Menuntun tangan Raisya yang sedang memegang paha ayam. Maaf baru sempat menemui. Raisya merengek minta makan dulu. Tutur Alicia. Selamat datang kembali, Ustadz. Ikut senang mengetahui Ustadz Azam baik-baik saja, lanjut Alicia. Ia juga tak kalah bahagia melihat kembalinya Azam. Bukan karena cinta, tapi karena perjuangan untuk pesantren. Terima kasih. Azam mengangguk ramah. Oh, iya, Raka, Ustadzah Alicia.
kenalkan istri saya, Humaira. Azam meraih tubuh Humaira pelan agar semakin mendekat padanya. Humaira yang semula menunduk karena malu, perlahan mengangkat kepalanya. Dia mengulurkan tangannya pada Alicia sambil tersenyum ramah. Humaira, kata Humaira lembut. Bukannya menyalami tangan Humaira, Alicia malah terpaku. Menatap paras di hadapannya yang memiliki banyak kemiripan dengan dirinya sendiri. Bukan hanya Alicia, Raka juga sempat tertegun. Merasa heran karena wanita yang dibawa Azam cukup mirip Alicia. Ya Allah, Ustadz Azam, ternyata Ustadz Azam beneran selamat. Terasa mimpi melihat Ustadz Azam lagi. Alia dan suaminya yang baru selesai menikmati hidangan, baru sempat menghampiri Azam. Ibu dari Alicia itu tersenyum lebar seolah ikut berbahagia. Sayangnya, senyum lebar itu tiba-tiba lenyap. Wajahnya berubah pucat melihat wanita yang berdiri di samping Azam. Gelas air mineral di tangannya sampai jatuh saking tercengang dengan apa yang dilihatnya. 40. Suasana sempat hening sejenak. Hanya suara dari aktivitas orang-orang yang sedang membersihkan area sekitar. Melihat orang-orang di sana pada terdiam, Azam malah keheranan. Apalagi Humaira. Dia merasa kikuk dan grogi. Apalagi ditatap begitu lekat oleh orang-orang di hadapannya. Seolah ada yang salah dengan dirinya sendiri. Ini, ada apa ya? Kenapa malah pada diam? Tanya Azam akhirnya. Alia yang masih shock dengan TV Bu gemetar, akhirnya pura-pura tersenyum. Meski kekakuan masih tergambar jelas di wajahnya. Kenapa perempuan itu mirip sekali dengan Alicia? Apa jangan-jangan, Alia bergumam dalam hatinya sendiri. Tidak, ini pasti hanya kebetulan saja. Alia menggeleng mencoba menepis semuanya. Ustadz Azam, ini siapa ya? Alia memberanikan diri bertanya. Sedikit gugup dan ditutupi dengan senyuman. Ini Humaira, istri saya. Jawab Azam. Beliau orang tuanya Mbak Alicia. Humaira mengangguk sopan, lalu mengulurkan tangannya. Dengan ragu, Alia menerima uluran tangan itu. Hingga keduanya kini berjabatan erat. Ada sengatan tersendiri saat kedua tangan itu menyatu. Seluruh TV Bu Alia berdesir hebat. Tiba-tiba kejadian beberapa puluh tahun silam kembali hadir di ingatan. Saat Alia memberikan anaknya pada orang lain yang tak dikenalnya sama sekali. Humaira merasa aneh, kenapa tangannya tak juga dilepaskan. Hingga ia berdeham pelan. Alia langsung tersenyum kikuk, lalu melepaskan tangan Humaira. Istri Ustadz Azam cantik sekali. Ketemu di mana? Tanya Alia basa-basi. Padahal ingin mengorek informasi. Ceritanya panjang. Hanya itu yang Azam katakan. Waktunya bercerita belum pas di saat kondisi seperti itu. Mbak, Humaira tersenyum ramah pada Alicia dan mengulurkan tangannya untuk kedua kali. Kali ini, Alicia menerimanya meski dengan keanehan yang masih memenuhi kepalanya. Alicia, kata Alicia saat tangannya berjabatan dengan Humaira. Humaira. Humaira kembali menyebut namanya. Lembut. Tak merasakan keanehan apapun karena paras Alicia yang tertutup cadar. Sejujurnya, baik Alicia maupun Alia memiliki kemiripan beberapa bagian dari wajah Alia sebagai ibunya. Hanya saja karena usia Alia yang semakin menua, jadi banyak perubahan di wajahnya. Azam, ajak istrimu pulang ke rumah. Dia pasti capek abis perjalanan jauh. 41. Penuturan Abah membuat suasana kikuk terhenti sejenak. Iya, Bah. Azam mengangguk menurut. Karena ia pun sama lelahnya. Butuh waktu untuk istirahat. Rak, aku duluan ya. Sampai ketemu lagi nanti. Masih banyak yang ingin aku ceritakan soalnya. Sekaligus mau minta tolong juga, kata Azam pada Raka. Siap. Raka menyahut cepat meski belum tahu pertolongan apa yang dimaksud Azam. Ayo, Ra. Azam mengulurkan tangannya pada Humaira, lalu menggandengnya. Mari, Tante, Om, Mbak Alicia. Azam mengangguk sopan dulu sebelum akhirnya berlalu pergi. Berjalan menuju rumah mengikuti Bu Nyai yang mendorong kursi roda Abah. Ayo, sayang. Kita juga pulang.
kata Raka pada Alicia. Alicia mengangguk samar, lalu menatap Alia. Bu, yo, ajaknya pada ibunya itu. Alia yang masih terus memperhatikan punggung Humaira yang semakin jauh sedikit tersentak dengan suara Alicia. Dengan perasaan tak karuan, akhirnya dia pun mengikuti Alicia untuk pulang. Bersama sang suami yang tak mengetahui apa-apa. Bukan hanya Alia yang kepikiran, tapi Alicia juga. Hingga dia terus terdiam selama berjalan. Hanya suara celotehan Raisya yang terdengar. Ceria. Mas, kamu ngerasa gak sip kalau wajah istrinya Ustadz Azam mirip sama aku? Begitu sampai di dalam rumah, Alicia baru mengatakan rasa keheranannya. Dia membuka cadar dan menilik-nilik parasnya sendiri di depan cermin. Benar, dilihat dari sudut manapun, dirinya terlihat mirip dengan Humaira. Sama, aku juga melihatnya seperti itu. Makanya kaget banget begitu melihat wajah istri Ustadz Azam. Jawaban Raka semakin menguatkan pendapat Alicia. Itu hanya perasaanmu saja. Tiba-tiba Alia menyela. Tentu dia tak ingin masa lalu yang sempat ditutupinya rapat-rapat itu kini terbongkar. Tapi Mas Raka juga bilang begitu, Bu. Istrinya Ustadz Azam mirip sama aku, timpal Alicia. Ya kan cuma mirip. Sedikit. Wajar itu. Di dunia ini kan katanya ada 7 orang yang mirip, balas Alia tanpa berani menatap Alicia. Dia pura-pura sibuk merapikan makanan yang diambilnya dari prasmanan tadi. Alicia terdiam, mulai membenarkan apa yang dikatakan ibunya. Mengira jika kemiripan itu hanya kebetulan. Menyingkirkan ganjalan yang masih bercokol di hatinya. Di rumah Abah, Humaira duduk dengan canggung. Ujung matanya melirik ke kanan dan ke kiri. Memperhatikan setiap sudut rumah yang begitu nyaman. Sangat jauh berbeda dengan rumah panggung yang selama ini ditempatinya. Meski sangat sederhana, tapi Humaira lebih betah tinggal di rumahnya itu. Bersama Ki Hajar yang selalu merawatnya dengan telaten. Sejak kecil, Aki, Aira rindu. Aki sedang apa? Pikiran Humaira tertuju pada kampungnya. Pada Ki Hajar yang kini 42, sendirian. Humaira, ini tehnya. Diminum, mumpung masih hangat. Bu Nyai meletakkan 2 cangkir teh manis di atas meja. Terima kasih Bu Nyai. Saya jadi tidak enak, sudah merepotkan, balas Humaira. Merepotkan apanya? Yang buat teh kan Bibi. Lagi pula, kamu kan tamu di rumah ini. Baru saja datang. Belum mengetahui seluk-beluk rumah ini, timpal Bu Nyai. Dia berusaha untuk bersikap ramah. Menyaring kata-katanya dengan baik. Tak seperti dulu yang terkadang asal bunyi. Humaira mengangguk ramah. Ujung matanya terus mencari-cari keberadaan Azam yang tadi pamit ingin ke kamar mandi. Dia merasa canggung berduaan dengan Bu Nyai sekarang. Belum terbiasa. Kamu asli mana? Nama orang tuamu siapa? Tanya Bu Nyai basa-basi. Pertanyaan yang normal apalagi pada menantunya sendiri. Saya. Belum sempat Humaira meneruskan, Azam keburu datang. Dia duduk di samping Humaira. Orang tua Humaira sudah tidak ada sejak bayi. Dia dibesarkan kakeknya yang bernama Ki Hajar, yang sudah menyelamatkan Azam dari sungai. Azam mewakili untuk menjawab. Oh, begitu. Maaf ya, Bu Nyai gak tahu soalnya, balas Bu Nyai. Gak apa-apa Bu Nyai. Humaira tersenyum ramah. Sejak dulu, dia selalu bingung setiap kali ada yang bertanya tentang orang tua. Kedua orang tuamu sudah pergi saat kamu masih bayi. Selalu itu yang dikatakan Ki Hajar. Tak ada lagi. Bahkan saat Humaira bertanya siapa nama kedua orang tuanya, Ki Hajar tak pernah buka suara. Minum dulu tehnya. Abis itu kita ke kamar. Istirahat dulu sambil nungguin maghrib. Tutur Azam sambil menyerahkan cangkir teh untuk Humaira. Makasih, Mas. Humaira menerimanya dan menyeruputnya sedikit. Sekedar untuk menghangatkan tenggorokannya. Bu Nyai, Azam ajak Humaira ke kamar dulu. Cerita-ceritanya nanti saja ya setelah istirahat, kata Azam meminta izin. Iya, Zam. Gak apa-apa.
Gak usah terburu-buru. Yang penting kan kamu sudah di sini, jawab Bu Nyai. Humaira, kalau ada yang dibutuhkan, bilang saja ya. Jangan sungkan. Anggap ini rumahmu sendiri, lanjut Bu Nyai. Humaira mengangguk ramah. Ketakutannya untuk bertemu keluarga suami tadi kini perlahan memudar saat merasakan dirinya diterima dan disambut dengan baik. Humaira pun mengikuti Azam menuju kamarnya. Sambil memperhatikan sudut rumah agar terbiasa. Ayo masuk. Azam membuka pintu kamar dan mempersilakan Humaira untuk masuk lebih dulu. Humaira melangkah dengan tatapan takjub. Kamar itu begitu luas dan nyaman. Semua barang tertata rapi dan 43. Bersih. Hati Azam juga sempat mencelos saat memasuki kamar. Dalam hati, ia berkali-kali mengucapkan hamdalah karena bisa kembali lagi ke sana. Mulai hari ini, kamar ini menjadi kamarmu. Kamar kita berdua. Kamu bebas mau mendekorasinya seperti apa. Mau mengganti spray dengan warna apa. Aku ikut saja. Yang penting, ada kamu setiap aku memasukinya, tutur Azam sambil memelfek Humaira dari belakang. Mata Humaira sontak membelalak. Tubuhnya menegang karena grogi. Jantungnya berdetak dengan cepat. Namun ia berusaha untuk meredamnya. Karena ia sadar, suaminya itu berhak melakukan apapun padanya. Mau mandi sekarang? Tanya Azam tanpa melepaskan pelukan. Pasti gak nyaman kan karena debu sepanjang perjalanan tadi. Belum keringat, lanjut Azam. Kalau gitu mas mandi duluan. Biar aku bereskan dulu barang-barangku, jawab Humaira. Barang apa? Kan cuma bawa baju beberapa biji doang. Mending kita mandi bareng, sahut Azam. Mata Humaira semakin melebar. Perkataan Azam barusan, otomatis membuat Humaira bergidik pelan. Tok tok tok. Ketukan di pintu membuat Azam melepaskan pelukan dari Humaira dengan terpaksa. Ia lalu melangkah dan membuka pintu sedikit. Ini, makanan untuk Humaira. Takutnya dia lapar. Bu Nyai menyerahkan sepiring kue-kue basah pada Azam. Makasih. Azam kembali menutupnya dan meletakkan piring itu di atas meja. Sedangkan Humaira menahan senyum. Ayo, mandi bareng. Senyuman Humaira mendadak lenyap saat Azam menarik tangannya pelan menuju kamar mandi. Mas, nanti ada yang datang lagi. Timpal Humaira. Azam menepuk dahi pelan lalu akhirnya melangkah ke dalam kamar mandi sendirian. Sedangkan Humaira berjalan menuju lemari pakaian. Membukanya dan memilih baju ganti untuk Azam. Lemari itu begitu penuh dengan baju-baju bagus baik yang dilipat ataupun yang digantung. Berbeda halnya saat di kampung, Azam harus mengenakan baju-baju Ki Hajar yang sudah memudar. Parkan baju-bajunya sendiri dari tas, Humaira mendadak minder. Dari semua baju-baju itu, tak ada satupun baju yang modelnya bagus seperti yang dikenakan orang-orang di acara tadi. Apalagi saat mengingat Alicia. Meski tertutup, tapi wanita itu terlihat begitu modis dan elegan. Hai, kenapa? Humaira menoleh pada Azam yang ternyata sudah keluar dari kamar mandi. Mengenakan handuk selutut dengan D4 terbuka seutuhnya. Gak apa-apa, mas. Cuma lagi beresin bajuku. Mau disimpan di lemari, jawab Humaira. Oh, iya. Yang namanya Alicia tadi siapa ya? Sepertinya cantik. Tiba-tiba dia penasaran dengan sosok Alicia. 44. Dia istrinya Raka. Raka itu sahabatku. Teman baik. Oh tidak. Dia sudah lebih dari sekedar teman atau sahabat, tapi keluarga, jawab Azam. Kalau cantik atau tidaknya, aku lupa. Soalnya wajahnya kan tertutup, lanjut Azam. Dia sengaja tak mengatakan masa lalu dirinya dan Alicia. Bukan ingin menutupi, hanya ingin menjaga perasaan Humaira agar tak dihinggapi rasa cemburu. Oh, hanya itu sahutan Humaira. Mandi G. Bentar lagi maghrib. Tita Azam. Iya, mas. Humaira pun memasuki kamar mandi sambil membawa baju ganti. Dia kembali dibuat takjub dengan kamar mandi yang ada di sana.
Berbeda jauh dengan kamar mandi di rumahnya yang terletak di luar dengan dinding karung goni bekas. Ingin mandi pun harus menimba dulu. Humaira tersentak mendengar suara Azam dibarengi ketukan di pintu kamar mandi. Ada apa, Mas? Tanyanya tanpa membuka pintu. Buka dulu, sebentar. Pinta Azam. Buat apa? Humaira kembali bertanya, tegang. Buka saja. Kuku Azam. Meski jantungnya berdebar, akhirnya Humaira membuka pintu. Takut-takut. Apalagi saat Azam juga masuk ke dalam kamar mandi. Aku cuma mau ngasih tahu cara menggunakan shower, kata Azam sambil menjelaskan dengan detail. Jangan salah ya. Arah sini air dingin, arah sini air hangat. Kamu tinggal pilih mau mandi pakai air dingin ataupun air hangat, lanjut Azam menjelaskan. Iya, Mas. Humaira mengangguk mengerti. Sedangkan Azam langsung keluar kamar lagi. Ternyata tinggal di kota memang serba praktis. Mandi air hangat saja tak perlu memasak air dulu, gumam Humaira. Dia mempraktekkan apa yang dijelaskan oleh Azam tadi. Karena masih lelah, Azam memutuskan untuk salat di rumah saja. Berjamaah berdua dengan Humaira. Setelah salat, barulah dia mengajak Humaira keluar dari kamar. Berkumpul kembali dengan Abah dan Bu Nyai. Abah sudah gak sabar untuk mendengar ceritamu, Zam, kata Abah. Ceritanya sambil makan saja, kasihan Azam sama istrinya, pasti sudah lapar, tutur Bu Nyai. Iya, ayo kita makan. Wajah Abah berubah ceria. Matanya terus berseri-seri. Tak seperti biasanya yang selalu mendung dan penuh kesedihan. Kembalinya Azam ke rumah membuat suasana rumah kembali hangat. Apalagi ditambah dengan Humaira, menantu baru di rumah itu. Semakin menambah kehangatan. Tak lagi sunyi dan sepi seperti kemarin-kemarin. Ruang makan kembali nyaring. Meja makan juga penuh dengan aneka makanan. Abah yang biasanya tak 45, berselera setiap kali hendak mengisi perutnya, kini sangat bersemangat. Mau makan sama apa, Ra? Tawar Azam. Dia paham, istrinya itu pasti masih canggung. Hingga Azam berinisiatif mengisi piring untuk Humaira. Biar aku saja, Mas, timpal Humaira tak enak. Ia merasa, harusnya dialah yang melayani Azam. Gak apa-apa, aku saja. Kuku Azam. Dia menambahkan satu paha ayam, satu perkedel dan sendok tumis kangkung. Makan yang banyak. Kalau masih kurang, nambah aja jangan sungkan. Tutur Bu Nyai. Humaira hanya tersenyum. Meski masih malu-malu, tapi dia berusaha membiasakan diri berada di tengah-tengah keluarga sang suami. Malam itu, ban mobil Azam tiba-tiba pecah. Mobil oleng dan akhirnya tercebur ke sungai. Azam tak ingat apa-apa, karena pas sadar, Azam sudah berada di rumah Ki Hajar, kakeknya Humaira. Azam memulai cerita. Dia menjelaskan semuanya dengan detail. Tentang kampung itu yang terisolir. Itulah sebabnya Azam tak bisa memberi kabar. Mau pulang ke sini saja, Azam harus berjalan kaki dulu berkilo-kilometer jauhnya, lanjut Azam mengakhiri ceritanya. Abah pikir tempat-tempat seperti itu hanya ada di film-film. Ternyata beneran ada ya, balas Abah. Yang pasti, Abah berjasa besar pada orang-orang di sana terlebih Humaira dan kakeknya karena sudah menyelamatkanmu. Sudah menerimamu di sana dengan baik, lanjut Abah. Iya, Bah. Azam juga merasakan hal yang sama. Kepulangan Azam ke sini juga, selain ingin ketemu Abah dan Bu Nyai, Azam juga ingin mengusahakan bantuan untuk kampung Humaira. Demi Aki dan seluruh warga di sana, ungkap Azam. Abah akan membantumu dan mendukung sebisanya. Bicara juga dengan Raka. Dia kenal orang-orang hebat, timpal Abah. Azam tersenyum haru. Niat baiknya mendapat sambutan baik dari Abah. Dan dia mulai optimis kalau dia bisa mewujudkan keinginannya untuk memperbaiki fasilitas menuju kampung Humaira yang berarti kampungnya juga.